Pilpres 2024, mungkinkah Anies Baswedan atau calon lain diboncengi kepentingan Amerika? Saya tersenyum getir melihat isi postingan akun IG @trending.isu memasang gambar bernada peringatan dengan tulisan besar yang terpampang pada gambar Jalan M. Anies Amerika kembali merampok Indonesia. Dalam postingan itu juga termuat tangkapan layar dari akun medsos Agus dengan nama @anaklolina2 yang memberi pesan, Dr. Anies sahabat Amerika diproyeksikan menjadi orang yang mempermudah urusan Amerika di Indonesia. Masih dalam postingan yang sama, sosok Agus tadi menyebut sosok Soeharto yang memberi jalan Amerika untuk mengambil apapun di Indonesia. Sedangkan Presiden Jokowi justru mengambil lagi apapun yang diambil Amerika dari negeri ini. Jadi bisa dibilang pada era Soeharto ada semacam skandal besar untuk memberi jalan negara adik kuasa itu buat merampok hasil kekayaan alam negeri ini. Yang lantas timbul baliknya hanya dinikmati pihak tertentu saja, dengan salah satu penikmat terbesar rasanya tak jauh dari kalangan paling dekat dari Presiden Soeharto tentunya. Bagaimana dengan beberapa presiden setelah Soeharto dan sebelum Jokowi? Tak ada yang berani mengusik karena mereka takut dengan serangan balik yang bisa diperbuat Amerika lewat berbagai cara, termasuk lewat pendanaan lembaga hingga ormas tertentu agar kestabilan politik dan keamanan nasional terganggu. Tampilnya Jokowi seperti menjadi mimpi buruk karena Amerika Serikat tak bisa lagi leluasa mengambil kekayaan alam negeri kita, termasuk mengambil alihan Freeport yang selama puluhan tahun memberi untung besar buat Amerika, tapi merugikan negeri ini. Jokowi ini keberaniannya melawan pengaruh dan intimidasi antek asing memang beda dengan presiden sebelumnya, yang berlatar belakang militer tapi lebih suka main aman. Apalagi saat ini sebagai ketua G20, Jokowi jelas berpengaruh besar dan semakin membuat kedar negara-negara lain yang ingin memacam-macam dengan Indonesia. Jadi kalau saya bayangkan begini, melihat durasi waktu era Jokowi yang praktis hanya tersisa 2,5 tahunan lagi, sepertinya Amerika akan memakai strategi tarik ulur orang main layangan, sementara benangnya dikendorkan dulu, sambil diam-diam menyusun strategi akan bermain lewat calon presiden siapa yang kelak. Kalau misalnya berhasil, bisa kembali mempermudah Amerika buat mengobok-obok kekayaan alam negeri kita. Kalau perlu kembali dirampok, seperti terjadi pada masa lalu di era Presiden Soeharto. Bagi saya, siapapun sosok yang nantinya membawa kepentingan Amerika Serikat di tengah misi mengamankan kursi RI 1, bisa dibilang antek asing dan pengkhianat bangsa yang sebenarnya. Apakah orangnya pasti Anies Baswedan yang kita tahu studinya merupakan cetakan Amerika itu? Bisa ya, tapi bisa juga tidak. Masih terbuka kemungkinan calon lain karena dinamisnya kondisi politik di negara kita. Namun yang jelas, siapa saja calon yang bernyali lemah terhadap strategi, pengaruh, atau tekanan dari Amerika, sosok itulah yang akan dipepet dan dikawal sampai jadi. Bagaimana dengan Prabowo? Melihat rekam jejaknya selama ini yang terlihat galak di podium tetapi terlihat bersahabat saat berdiplomasi langsung, rasanya Prabowo juga dalam posisi yang mengkhawatirkan. Semoga saja sisi nasionalismenya sebagai seorang prajurit dan mantan Danjen Kopassus bisa mencegah Prabowo untuk memberi jalan begitu saja kepada Amerika. Seandainya impiannya kali ini kesampaian untuk menjadi Presiden RI. Jelas kondisi terbuka pertarungan untuk menjadi RI 1 sepeninggal Jokowi pada Pilpres 2024 nanti menjadi semakin menarik karena dugaan kuat bahwa Amerika akan kembali bermain setelah 2 edisi terakhir tampaknya mereka terbilang gagal, meski tidak bisa disebut gagal total. Jadi, sebaiknya kita sebagai rakyat yang akan terkena imbas langsung jika sampai antek asing sebenarnya yang akan terpilih di 2024 nanti, mari kita sama-sama berikhtiar agar jangan sampai hal itu terjadi. Masa kita rela melihat apa yang selama ini diupayakan selama 10 tahun oleh Presiden Jokowi?
lantas dihancurkan begitu saja dengan membiarkan antek asing tadi memberi jalan mudah bagi AS atau negara lainnya buat berfoya-foya dengan kekayaan alam dan aset kita. Jangan sampai terjadi. Artikel ini ditulis oleh Widodo SP di steward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.